Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan selamanya, jumpa lagi di channel Jagat Begitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat, barokah, salam Allah curahkan untuk kita semua. Perdebatan nasab tidak hanya di kalangan Islam saat ini yang sedang marak karena penemuan daripada sejarah yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Perdebatan juga berlangsung saat ustadz dari kaum muslim dengan entah itu pendeta atau misionaris dari kaum Nasrani atau Kristen. Hal itu disampaikan saat mereka sedang membicarakan kenasaban Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah Khalilullah, mempunyai dua putra sulung dari ibu yang berbeda, yaitu Nabi Ishak dan Nabiullah Ismail, yang ke bawahnya itu menurunkan Nabiullah Muhammad SAW, yang kenasabannya sampai saat ini sedang diperdebatkan di khalayak ramai. Karena satu orang, Kiai Imaduddin, sudah menggemparkan seluruh isi jagat raya ini. Karena tidak ada yang menanggapi secara serius, secara tulisan, sehingga hanya dari mulut ke mulut, lesan, sehingga ting celebung, akhirnya tidak selesai. Ini juga perdebatan ada dari Islam dan Kristen yang sangat ramai mengenai bagaimana kecintaan Nabiullah Ibrahim kepada putra-putranya dan kepada istrinya. Karena di dalam Islam jelas istri Nabi Ibrahim itu adalah Sayyidatina Sarah dan Sayyidatina Hajar, yang menurunkan Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Tapi di kalangan kaum Nasrani itu Nabi Ismail tidak terlalu digubris atau tidak terlalu diperhitungkan, karena di kaum Nasrani itu Kristen itu kan tidak diperbolehkan nikah daripada satu. Yang di Islam sulasa waruba, ya. Jadi di situ sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah itu 2, 3, 4, 1 bila mana tidak mampu. Dari malah 1 itu ditaruh di belakang sendiri manakala tidak mampu, karena Allah itu Maha mengetahui. Kalau kita kalkulasi secara catatan sipil itu 1 dibanding 11, 1 laki-laki 11 perempuan, ya. Ibaratnya kalau diperbolehkan ya laki-laki 1 memperistri 11 wanita gitu. Perdebatan sangat sengit karena masing-masing berargumen. Tapi yang dari kalangan Islam, kalangan kita itu sudah ilmiah sekali menjelaskannya. Ya semuanya sulung karena semua daripada istri yang berbeda, baru kabeh kan itu. Terus semua juga diprioritaskan, karena semua juga mempunyai mungkin keistimewaan sendiri-sendiri. Terus semuanya juga menurunkan nabi-nabi. Dari Ishak itu menurunkan yang namanya Bani Israel, yang dari Nabi Ismail menurunkan sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing juga
menurunkan orang-orang terhebat di dunia ini, sehingga kayak yang berdebat ini termasuk Luga atau siapa ya, atau itu pendeta lah, yang jelas mereka itu dia itu mengedepankan argumentasinya, tapi ustadz dari kita juga tidak kekurangan bahan, sehingga semuanya terang benderang dijawab dengan lugas. Ya semuanya juga tidak hanya nasab Ba'alawi yang sedang diperdebatkan, di nasab dari Ibrahim, Nabiullah, Ismail, dan Nabi Isa. Kita simak videonya, semua bermanfaat ya. Segala hilaf mohon maaf. NKRI Harapan Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ini kan alasannya, oh itu kan terjemahannya. Kalau Tuhan berkata Israel adalah anak sulungku, ada nggak bantahan seperti itu? Oh itu kalau bahasa aslinya bukan anak sulung, sebenarnya anak kelima gitu, kan enggak? Israel adalah anak sulungku. Ada nggak bantahan untuk itu? Anak sulung di sini kan tentu saja beda perspektif dengan versi Kristen. Anak sulung itu anak yang terpilih. Oh tidak, anak sulungku itu berarti kan anak yang memiliki hak kesulungan. Ya kalau diartikan 2 kali lipat kekuasaannya. Ya diartikan secara harfiah mendapatkan 2 kali lipat. Iya, anak sulung. Persoalannya Ismail apakah terbantahkan bahwa dia bukan sebagai anak sulung? Loh, Nggak ada kan? Adakah penyebutan Ishak sebagai anak sulung? Nggak ada kan? Tuhan itu tidak pernah mengatakan Ismail adalah anak sulungku. Sebagaimana Tuhan nggak pernah berkata Ishak sebagai anak sulung. Nggak pernah. Apanya? Israel adalah anak sulungku. Ya kalau Israel anak sulung, ya. Tapi kalau Ishak anak sulung nggak ada. Kan gini, ketika Tuhan berhadapan dengan Musa berhadapan dengan Firaun, kan siapa Tuhan kata Firaun, katakan kepada Musa, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Artinya ketiga nama ini disebut untuk dirinya. Ya karena perspektif Yahudi. Jadi masalahnya begini, kenapa Israel itu disebut sebagai anak sulung? Masalahnya Israel itu kan nama lain dari Yakub. Ya. Kemudian Yakub itu kan punya saudara Esau. Ya kan? Ya. Sedangkan Esau dan Yakub itu anaknya Ishak. Ya. Oke. Kenapa Israel atau Yakub disebut anak sulung? Karena nanti akan melahirkan berapa? 12 raja juga. Raja Israel. 12 Oh tidak. 12 bangsa Israel. Israel adalah anak sulungku. Dia kan menyebut suatu bangsa ini. Israel ini Iya, 12. betul. Nah, pertanyaannya Makanya. Ismail anak keberapa? Nah, sekarang perhatikan. Ismail, Ismail itu juga melahirkan 12 bangsa. Iya, tapi bukan anak sulungnya Tuhan. Loh, nggak pernah disebut. Iya, makanya di situ Tetapi masalahnya. dia posisinya sebagai anak sulung disebut. Iya, dia memang anak sulung, tapi nggak disebut Tuhan anak sulung. Ishak nggak disebut nggak sebagai anak Apanya? sulung? Ishak. Lu dia anak tunggal, udah jelas dia dipersembahkan. Lebih tinggi lagi dia. Ada disebut, anak sulung disebut. Dia kan anak tunggal. Kalau anak tunggal ngapain nggak? Anak tunggal menurut siapa dulu? Apanya? Anak tunggal menurut siapa? Ibrahim anaknya 2 loh, Iska. Iya kan Tuhan kan mengatakan anaknya tunggal Sarah loh tuh. Iya, anak tunggal Sarah, iya. Iya kan? Ismail juga anak tunggal Hagar sama. Makanya kan firman Tuhan ini kan kita nggak bisa dengar sepotong-sepotong dulu. Kita dengar terus apa maunya Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan Firaun, Israel adalah anak sulungku. Lalu si Firaun ngotot, seluruh anak sulung itu dibunuh sama dia. Iya, kalau itu bicara mengenai Israel. Yang sedang kita bicarakan nih status Ismail. Ya, satu ayat lagi. Oh. Satu ayat lagi. Ketika Tuhan memberkati Yakub yang namanya Israel ini, Tuhan bilang apa? Semua saudara-saudaramu kujadikan menjadi hambamu. Saudaranya siapa? Banyak saudaranya kan? Dan segala-segala bangsa akan sujud kepadamu. Itu udah selesai. Nah, segala bangsa itu bahasa Ibraninya apa? Kok jadi dilarin ke sini? Iya, Itu goyim. Goyim artinya di luar Apa? orang Israel. Di luar orang Israel. Sementara orang Ya, Israel seluruh saudaramu.
Ismail saudaranya enggak? Sepupuan kok. Saudara Orang di- satu bapak. Saudara di situ saudara kandung dari Ishak. Maksudnya anak dari Ishak. Dari Yakub. Saudaranya Yakub itu kan Makanya dihantam. Esau. Nah. Saudaramu maksudnya saudara dalam konteks Oh enggak dong, namanya Enggak. saudara itu sepupu juga dong. Oh, bukan. Saudara tiri juga loh. Lo kan masih satu bapak itu. Semua saudara-saudaramu. Ini aja, Itu gini bukan aja. saudara tiri, itu pamannya beda. Gini aja. Kenyataannya gimana? Apanya? Kenyataannya gimana? Sekarang. Nah kan gini kan, ketika Tuhan mengatakan kepada Israel, seluruh bangsa akan sujud kepadamu dan seluruh saudaramu, 2 kali saudaranya sujud kepada dia, seluruh bangsa dijadikan hambanya. Iya. Kenyataannya Enggak. oh enggak dong, benar dong. Malam enggak. Siapa yang bisa bangkit dari antara mati? Kan cuma Yesus. Iya, lari ke sana? itu penggenapan terakhirnya Kok lari ke sana? Ketika orang mati, Yang sedang kita bicarakan itu bukan bahas mengenai Yesus, kita bahas mengenai Kan Ismail. ditanya, kenyataannya Yesus kan Yehuda kan? Yesus kan Yehuda, Nyangkut-nyangkut loh. iya kan? Itu kotak gatuk. Apanya? Namanya itu ilmu kotak gatuk. Bukti, kan Bapak menanya, bukti kan faktanya ada nggak Yehuda itu berkuasa atas bangsa-bangsa? Cuma satu suku Yehuda yang bisa bangkit dari antara mati, itu Yesus. Dia menggenapi perkataan itu. Kita fokus aja Ya, di yang sedang kita bicarakan bahas ini, ini fokus bagaimana aja. Tuhan bicara Kan mengenai pertanyaan abang ya, makanya faktanya mana? Soalnya sampai udah melebar kemana-mana gitu loh. Kan ditanya faktanya kemana? Oke, kita kembali lagi tadi. Tuhan si Ishak membuatkan, artinya kan Tuhan berfirman kan bahwa jadilah saudara-saudaramu akan menjadi hambamu. Satu, saudara-saudaranya, ya. Terus bangsa-bangsa akan sujud Gak usah lari kepadamu. ke sana lagi. Nah, Ini berarti sekarang begini. Bagaimana ucapan Tuhan kepada Abraham di kitab Kejadian pasal 17 ayat 20 itu kan positif semua. Aku akan memberkati dia, Ya. akan memperbanyak anak cucunya. Ya, tetapi Akan itu nggak muncul- dibaca abang tadi. Tetapi Ya. perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan lahir padamu pada tahun ini, dan oleh yang bisa disebut keturunanmu yang berasal dari Ishak. Tuh. Sebab yang bisa disebut keturunanmu cuma yang berasal dari Ishak. Jadi Ya. nggak bisa Ismail ini nggak bisa dibilang keturunan Abraham. Oh, itu sudah kita bahas di kemarin. Kemarin itu ya. Iya. Berarti kita bahas yang ini dulu Jadi kan. kita bahas yang ini dulu. Satu dulu ya bisa berapa? Artinya apa? Oke. Ucapan Tuhan kepada Abraham itu nuansanya positif mengenai Ismail, dan itu pakai istilah wahifriti, positif, tidak dipungkiri di situ, baik versi Yahudi maupun versi Samaria. Oke, saya mau bertanya ini nih. belum selesai saya Oke. bilang. Jadi Abraham mendapatkan nubuatan mengenai Ismail dari Tuhan sendiri bahwa Ismail ini positif sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Tauratnya versi Yahudi dan versi Samaria. Yang menjadi problem itu adalah ucapan malaikat Tuhan kepada Hagar. Itu pakai istilah pere Adam menurut versi Yahudi atau menurut versi Samaria yang disebut para Adam. Kalau versi Samaria, antara ucapan Tuhan kepada Abraham dan ucapan Tuhan kepada Hagar itu senafas, satu bahasa, satu pemahaman, Cuma satu maknanya nubuatan. Maknanya sama. Emaknya yang beda gitu. Bukan masalah emak ini bicara mengenai ungkapan yang dipakai Tuhan kepada Abraham dan kepada Hagar itu sama. Nah, yang versi Yahudi ini problemnya adalah ucapan Tuhan kepada Abraham positif, ucapan Tuhan kepada Hagar negatif, tapi ekspresi Hagar bersuka cita. senang. Ini kan paradoks. Ada yang absurd. ada yang Bersuka beda. cita. Bersuka cita. Dia kan oke, saya akan kembali. Padahal itu kan nubuatannya Biar negatif semua.